Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat terus belajar dan belajar hingga detik ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibnu Amir Syahid, mahasiswa Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, perkenankan saya menyampaikan mengenai pentingnya memahami nasikh dan mansukh. Sebelum membahas lebih jauh tentang nasikh dan mansukh ini, kita perlu tahu apa sebenarnya nasikh dan mansukh. Menurut Jalaluddin Asyuti, secara bahasa nasikh berarti mengubah, menukar, dan menghapus. Sedangkan secara istilah berarti membatalkan penerapan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang kemudian untuk kemaslahatan umat. Sedangkan mansukh secara bahasa berarti sesuatu yang diganti. Secara istilah, mansukh adalah hukum syar'i yang menempati posisi awal yang belum diganti dengan hukum syar'i yang baru yang datang kemudian. Lalu kenapa ada nasikh dan mansukh? Adanya nasikh dan mansukh ini memberikan pembelajaran bagi kita bahwasanya Allah dalam menetapkan suatu hukum itu dilakukan secara bertahap. Misalnya dalam penasihan khamr. Masyarakat Arab itu memiliki budaya minum khamr yang sudah mendarah daging, yang sudah mengakar. Sehingga dalam penasihan khamr ini perlu dilakukan secara bertahap. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Al-Quran itu tidak semerta-merta mengharamkan khamr. Al-Quran pertama kali mengenalkan manfaat dan madarat khamr. Kemudian menjelaskan bahwasanya Allah melarang minum khamr ketika hendak melakukan sholat. Baru kemudian Allah mengharamkan khamr. Dengan adanya nasikh dan mansukh ini memberikan beberapa hikmah-hikmah yang dapat kita ambil pelajarannya. Yang pertama, mengukuhkan keberadaan Allah. Bahwa Allah itu tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan apapun yang sesuai dengan logika manusia. Allah itu mampu melakukan apa saja, sekalipun menurut manusia hal tersebut tidaklah masuk akal. Allah akan menunjukkan bahwasanya kehendaknya lah yang akan terjadi, bukan kehendak kita. Sehingga diharapkan dengan adanya nasikh dan mansukh ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bahwasanya dialah yang maha menetapkan. Yang kedua, perkembangan tasri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf. Apakah dia akan mengikutinya ataukah dia tidak akan mengikutinya. Dan yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat Islam. Sebab jika nasikh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia akan mengandung kemudahan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya memahami nasikh dan mansukh. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.